Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran matematika. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Dalam transformasi geometri, mungkin beberapa materi sudah kalian pelajari ketika kalian masih di bangku SMP. Di antaranya adalah tentang translasi, yaitu pergeseran, kemudian refleksi, pencerminan, rotasi, dan dilatasi. Baik, tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari geometri transformasi adalah dapat menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Transformasi geometri yang pertama yang akan kita pelajari yaitu translasi. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang bisa kita contohkan sebagai bentuk translasi. Apa itu translasi? Yaitu pergeseran. Contohnya adalah ketika kalian mungkin akan memindahkan atau merapihkan bangku dan meja yang ada di kelas. Maka kalian akan menggeser bangku dan meja itu sehingga menjadi lurus. Nah, pergeseran ini itulah yang dinamakan dengan translasi. Contoh lain adalah ketika kalian melaksanakan kegiatan pramuka dan seringkali kita dilatih untuk melakukan baris berbaris. Maka dalam baris berbaris terkadang ada perintah, yaitu misalkan 4 langkah ke kanan atau 2 langkah ke depan dan seterusnya. Maka langkah-langkah itu, pergeseran itu dari posisi utama kemudian berpindah, itu adalah contoh lain dari sebuah translasi. Oke, contoh berikutnya adalah ketika ada sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC, kemudian segitiga ini Ibu geser sejauh 5 langkah, ya, 5 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5 langkah ke kanan, maka bangun segitiga ini akan berupa sebuah segitiga. Jadi, ketika A digeser 5 langkah ke kanan, maka titik B pun sama, digeser 5 langkah ke kanan, dan begitu juga C 5 langkah ke kanan. Karena kita ketahui bahwa translasi itu adalah ketika kita berpindah dari posisi semula, kemudian kita berpindah 4 langkah ke samping, maka secara keseluruhan badan kita itu berpindah. Sama halnya dengan segitiga. Jadi ketika segitiga ini ditranslasi 5 langkah ke kanan, maka semua titik-titik pojoknya juga berpindah 5 langkah. Seperti itu. Ya, ini adalah berikutnya contoh translasi yang berikutnya, yaitu contoh yang A, titik A kita translasi 2 langkah ke kanan, kemudian 4 langkah ke bawah. Ya, 2 langkah ke kanan, 4 langkah ke bawah. Ya, maka itu disebutnya translasi 2 min 4, ya. 2 ke kanan, 4 ke bawah. Maka titik-titik yang sama seperti tadi, titik B juga, itu akan ditranslasi, ya, oke, bentar. Lihat titik A, 1, 2 ke kanan, kemudian 1, 2, 3, 4 ke bawah. Maka titik B pun sama, 1, 2 ke kanan, 1, 2, 3, 4 ke bawah. Begitu juga dengan titik C. 1, 2 ke kanan, 1, 2, 3, 4 ke bawah. Sehingga nanti titik-titik pojoknya semuanya kita translasi 2 ke kanan, 4 ke
bawah. Kita akan mencari contoh yang lainnya, yaitu ini adalah contoh berikutnya, translasinya. Kita geser, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 5 ke kiri dan 1 ke bawah. 5 ke kiri dan 1 ke bawah. Maka titik B juga sama, 5 ke kiri, 1 ke bawah. Begitu juga titik C, yaitu 5 ke kiri, 5 ke bawah. Jadi dalam sebuah translasi, ketika kita menggeser, ketika positif itu adalah ke kanan, searah sumbu X-nya positif ke kanan, dan ketika negatif maka ke arah ke kiri. Dan ketika sumbu Y positif ke arah atas, negatif ke arah bawah. Ya, sesuai dengan koordinat kartesius. Jadi dari ketiga contoh yang sudah diberikan, maka silahkan ambil definisi apa itu translasi. Ya, jadi dari ketiga contoh yang sudah Ibu berikan, translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang, ulangi, setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Ya, jadi jaraknya kita tentukan, arahnya juga kita tentukan. Jarak dan arah tertentu dapat diwakilkan oleh ruas garis berarah atau suatu pasangan bilangan, yaitu disimbolkan dengan ini, ya, A, B. Jadi translasi AB ditulis T sama dengan translasi AB, dengan A menyatakan jarak dan arah perpindahan secara horizontal atau searah sumbu X. Jadi ketika A positif berarti dia geser ke kanan, ketika A negatif berarti dia geser ke kiri. Dan B menyatakan jarak dan arah perpindahan secara vertikal, yaitu sumbu Y. Bagaimana dengan sumbu Y? Positif berarti ketika B positif berarti arahnya ke atas, dan ketika B-nya negatif berarti arahnya ke bawah. Oke? Secara umum, ketika titik P yaitu X, Y, kita translasi sejauh AB, maka P aksen atau bayangannya itu adalah X plus A, Y plus B. Ya, berikutnya adalah sebuah contoh. Contoh misalkan, tentukan bayangan titik A min 1,4 dan B min 1,5 oleh translasi 3 min 2. Oke, sekarang coba kalian ingat ketika translasi 3 min 2 berarti bagaimana? Ya, 3 ke kanan, kemudian 2-nya ke bawah. Ya, ketika itu digambar maka 3 ke kanan, 2 ke bawah. Atau secara hitungannya adalah, ya, oke. Pertama-tama kita masukkan, untuk menyelesaikannya kita masukkan rumusnya tadi, ya. Jadi ketika P X, Y ditranslasi AB, maka P aksen atau bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Sehingga titik A yang koordinatnya min 1,4, maka bayangannya adalah, karena ditranslasi 3 min 2, maka bayangannya adalah min 1 ditambah 3 untuk X, kemudian 4 dikurangi 2, atau bayangannya adalah 2,2. Seperti itu. Kemudian titik B min 5,1 ditranslasi 3 min 2, sehingga bayangannya adalah min 5 ditambah 3, 1 dikurangi 2, sehingga B aksen atau bayangan titik B ada di posisi min 2, min 1. Ya, demikian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan untuk melatih
kalian, mengecek apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu. Maka ini ada sebuah latihan, ya, latihannya. Diketahui segitiga KLM dengan K adalah min 1,5, L min 1,2, dan M min 3,6 ditranslasi oleh T min 3,4. Tentukan bayangan segitiga tersebut. Ya, pertama-tama silahkan kalian gambar segitiga KLM pada segitiga berpetak. Kemudian tunjukkan dengan gambar bahwa terjadinya translasi. Selain itu, juga silahkan lakukan penghitungan untuk memastikan bahwa hitungan yang kalian lakukan dengan translasi tersebut sudah tepat. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.